Guys, selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battletrog Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Mendengar itu, pipi Yueli memerah hingga ke pangkal telinganya. Jenggot di wajah Raja Tiansang menghilang dan dia berubah menjadi seorang pemuda berusia 20 tahun dengan penampilan heroik. Tiansun mengerutkan kening, dan pada saat yang sama, Raja Tiansang berteriak dan menikam dengan tombak di tangannya. Menghadapi 8 Raja Roh, Tiansang tidak memiliki rasa takut. Kakak Ratu, jika lelaki tua itu tidak bisa mengalahkannya, kamu harus menyerang tepat waktu. Yueli masih sedikit khawatir dan menoleh untuk melihat Ratu dan berkata, Sang Ratu memandang Yueli, tersenyum dan mengangguk. Pertempuran di ambang pecah. Perbedaan mendasar, pertempuran antara dewa dan dewa perang adalah perubahan kualitatif dalam kekuatan. Semua serangan dan metode tidak menjadi lebih indah, tetapi ada kekuatan yang lebih kuat di dalam serangannya. Kekuatan ini beredar di seluruh tubuh yang abadi. Pukulan yang tampaknya acak dapat menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. Ini adalah perubahan kualitatif dalam kekuatan. Dibandingkan dengan asal energi, kekuatan keabadian dapat dikatakan menjadi konsentrasi energi asal, tetapi tidak hanya mengandung ki sumber murni. Tapi dalam kekuatan abadi ini ada aturannya. Sosok Raja Tiansang terjalin di antara 8 sosok. Tubuh tombak itu seperti naga. 2 di antaranya langsung terlempar ke udara, dan 2 Raja Roh yang terkena hanya membeku sebelum bergegas keluar lagi. Tubuh tombak bergetar, dan naga hitam besar meraung keluar dari tombak, menyapu 8 orang, dan momentum penghancuran benar-benar berada di atas angin. 8 orang menembak satu demi satu untuk melarutkan naga hitam Raja Tiansang. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya saat ini, puncak gunung menghancurkannya lagi. Pada saat ini, mata Tiansun tertuju dan cahaya pedang di atas kepalanya terkonsentrasi, dan dia menebas ke puncak gunung 10.000 kaki. Dan dengan keras, dia memotongnya menjadi 2. Sepertinya kamu belum membuat kemajuan sama sekali. Dalam hal ini, kamu bisa mati di sini. Raja Tiansang berdiri di udara, memegang tombak panjang dengan rambut hitam pendek, alis miring dan lurus, ramping dan tajam, mata hitam, bibir tipis dan menghina, tampak liar dan tak terkendali, jahat dan seksi, dan fitur wajah 3 dimensi setampan pisau, seolah semuanya telah kembali ke masa lalu. Sialan, menurutku lelaki tua itu terlihat semakin tampan. Yueli bergumam di dalam hatinya. Menatap Raja Tiansang saat ini, sepertinya beberapa kenangan milik kehidupan sebelumnya membanjiri pikirannya, dan kemudian dengan Tiansang di depannya. Bersama-sama tangani dia. Mata Tiansun dingin dan tegas. Mereka tahu bahwa Raja Tiansang tidak mudah dihadapi. Jadi mereka berencana untuk bergabung untuk bertarung sejak awal. Jejak tangan dari 8 orang berubah dengan cepat, dan tanda-tanda misterius dan aneh berkumpul bersama dan berubah menjadi seberkas cahaya yang membumbung ke langit. Sinar kepunahan. Adegan ini sangat akrab bagi Raja Tiansang. Dia masih ingat pertempuran itu, dan dia benar-benar dihancurkan oleh Raja Roh ini. Namun setelah sekian lama, dia menjadi lebih kuat. Apakah ini masih triknya? Kalau begitu, mari kita coba. Sinar reinkarnasiku. Raja Tiansang mencibir, dan segera udara hitam mengalir dari tombak di tangannya, yang persis sama dengan udara hitam yang mengalir di sekitar tubuh Yueli. Raja Tiansang melesat keluar
menghadap seberkas cahaya yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur tak berujung yang didapatkan oleh 8 Raja Roh. Energi hitam di ujung tombak Raja Tiansang memadat, dan tiba-tiba cahaya hitam melonjak dengan jelas. 8 Raja Roh sinar kepunahan dan cahaya hitam Tiansang bertabrakan bersama. Duar! Suara memekakkan telinga menyebar, dan sinar penghancuran dari 8 Raja Roh yang menyatu bersama memiliki diameter 100 kaki yang tak tertandingi dalam momentum. Di sisi lain, sinar reinkarnasi dari ujung tombak Raja Tiansang kurang dari 10 kaki. Keduanya tampaknya tidak sama besarnya dari kejauhan, tetapi kekuatan yang kuat tidak memiliki hubungan langsung dengan ukurannya. Pada saat sinar cahaya dari 8 Raja Roh bertabrakan dengan sinar reinkarnasi Raja Tiansang, sinar reinkarnasi yang tampaknya rentan langsung merobek sinar penghancuran yang membuat orang tidak percaya saat melihatnya. Sinar reinkarnasi Raja Tiansang langsung menghancurkannya, dan sinar penghancuran runtuh sedikit demi sedikit. Sinar reinkarnasi meraung, menyapu 8 Raja Roh. Namun, 8 sosok itu menghindar dengan sangat cepat. Tetapi mereka tetap tidak menghindar, langsung menghantam tubuhnya yang membuat potongan daging berterbangan di mana-mana. Dan baju besi di tubuh mereka rusak parah. Kenapa kamu masih ingin menggunakan metode sebelumnya untuk berurusan denganku? Sungguh, setelah sekian lama, saya belum membuat kemajuan sama sekali. Raja Tiansang menggelengkan kepalanya dengan menyesal. 8 Raja Roh tampaknya pulih dengan cepat dari luka serius mereka. Tetapi wajah mereka berubah menjadi serius. Kamu benar-benar mengendalikan kekuatan reinkarnasi. Tiansun menatap Raja Tiansang dengan mata dingin. Kamu juga berkata, Pluto lemah. Terus, apa masalahnya? Saya mengendalikan kekuatan reinkarnasi. Raja Tiansang tersenyum dan mencibir, memandang Tiansun dengan sinis. Mata Tiansun segera tenggelam, dan kekuatan tak terlihat bergoyang di sekeliling, menyebarkan kekuatan jiwa alam. Namun, mata Raja Tiansang menjadi sedikit bermartabat. Jiwa alam! Teriak Tiansun. Itu masih trik yang sama, dan aku sama sekali tidak memiliki ingatan yang panjang. Saya melihat Raja Tiansang mengambil labu anggur di pinggangnya. Minum seteguk besar anggur, tubuhnya berkilauan, dan dia tidak dikendalikan oleh kekuatan jiwa. Pada saat yang sama, Raja Tiansang mencondongkan tubuhnya, dan kekuatan reinkarnasi beredar di ujung tombak, lalu menusuk ke arah 8 Raja Roh. Bayangan tombak itu seperti angin. 8 Raja Roh ingin melawan, tetapi kekuatan reinkarnasi terlalu kuat, dan baju besi di tubuhnya semuanya rusak, dan banyak lubang darah muncul di tubuhnya ketika mereka dipukuli berulang kali. Raja Tiansang, kamu memang sedikit mengejutkan kami, tetapi jangan berpikir bahwa jika kamu mengendalikan kekuatan reinkarnasi, aku akan takut padamu. Tiansun mengeluarkan pil biru yang transparan di tangannya saat dia berbicara. Begitu dia mengangkat tangannya, dia melemparkannya ke mulutnya. Segera, Tiansun menutup matanya, dan aliran udara biru meluap dari tubuhnya. Auranya naik dengan gila-gilaan, memancarkan kekuatan yang kuat yang bukan milik dunia sensi. Duar! Tiansun tiba-tiba membuka matanya. Mata tanpa pupil itu sekarang ditempati oleh warna biru, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru redup. Apakah ini kekuatan yang diberikan tuanmu padamu? Raja Tiansang mencibir. Kalau begitu, biarkan kamu merasakannya. Ini bukan kekuatan yang bisa kamu hadapi. Wajah Tiansun sedingin es. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya,
lalu menamparnya ke arah langit. Telapak tangan biru dengan cepat memadat di sepanjang telapak tangan Tianxun. Dan dalam sekejap, telapak tangan biru raksasa setinggi 1000 kaki muncul di kehampaan. Tianxun menekan lengannya lagi, dan telapak tangannya yang besar, seperti kristal biru, meraung ke arah Raja Tiansang. Nafas yang kuat! Wajah Raja Tiansang sedikit mengernyit. Kekuatan reinkarnasi menyebar di tubuhnya. Merasakan kekuatan ini, dia tidak yakin apakah dia bisa menghentikannya. Raja Tianshan mengulurkan telapak tangannya, dan kekuatan reinkarnasi memadat di telapak tangannya, berubah menjadi lingkaran bulan hitam menghadapi telapak tangan raksasa kristal biru yang meraung. Bulan hitam menyapu dan menyerbu menuju telapak tangan raksasa kristal biru. Saya melihat keduanya bertabrakan dengan sengit di lautan kehampaan. Tuar! Suara keras bergema di lautan ketiadaan. Bulan hitam mengembang dengan cepat dan kemudian meledak. Tetapi bagaimanapun juga, kekuatan reinkarnasi adalah milik Yueli dan Raja Tiansang hanya meminjamnya. Jadi, kekuatan dari kekuatan reinkarnasi masih terbatas. Dan hanya di tangan Yueli, kekuatan reinkarnasi benar-benar dapat meledakkan kekuatan penuhnya. Tetapi sayang, Yueli masih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Dan Raja Tiansang harus menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menstabilkan situasi. Kekuatan reinkarnasi mengalir dengan gila-gilaan. Tetapi karena Raja Tiansang tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, telapak tangan raksasa seperti kristal biru secara bertahap memiliki kecenderungan untuk hancur. Dan tiba-tiba, mata Raja Tiansang sedikit menyusut. Setelah beberapa saat konfrontasi, telapak tangan raksasa itu menghancurkan bulan hitam yang diubah oleh kekuatan reinkarnasi. Duar! Pada akhirnya, bulan hitam meledak dan kekuatan terakhir mengguncang telapak biru raksasanya. Tetapi ia hanya tertinggal dan terus menghancurkan Raja Tiansang. Dengan Raja Muram, Raja Tiansang mencabut tombak yang ditutupi oleh kekuatan reinkarnasi di tangannya lagi, mengguncang tombak di tangannya, dan kekuatan reinkarnasi memadat dan berubah menjadi naga hitam yang mengaum. Cibiran di wajah Tianxun menjadi lebih kuat ketika dia melihat ini. Aura biru di tubuhnya seperti asap, dan dia sekali lagi menyelimuti Raja Tiansang. Hanya untuk melihat aura biru itu mengembun di bawah Raja Tiansang, dan hisapan yang kuat dari lubang hitam biru membuat Tiansang sangat lambat. Naga hitam yang terbang keluar dari ujung tombak bertabrakan dengan telapak biru raksasa. Dan setelah raungan bergema, itu hancur sedikit demi sedikit, tampak rentan terhadap satu pukulan. Duar! Kemudian, di bawah tatapan semua orang, telapak tangan biru raksasa menggenggamkan sosok Raja Tiansang. Dan lubang hitam biru di bawah kakinya juga meledak dengan benturan telapak tangan biru raksasa. Sesosok ditembak mundur dari ledakan, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar, dan baju besi di tubuhnya rusak. Anda harus tahu bahwa dunia bawah memiliki teknologi logistik terbaik, dan baju perang juga terbaik. Tetapi ada juga banyak yang retak. Setelah menstabilkan sosoknya, Raja Tiansang menutupi dadanya untuk menekan darah yang berjatuhan, dan luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Kenapa kamu tidak terus berteriak? Tianxun mencibir, berdiri di udara, mata birunya memancarkan rasa sedingin es. Sepertinya ini adalah kekuatan yang diberikan tuanmu padamu. Namun, nyawamu diberikan oleh Sensi. Tetapi, Anda mengkhianati Sensi hanya karena kekuatan ini. Merasakan kekuatannya yang kuat, Raja Tiansang menanggapi dengan muram. Terimalah kekuatan ini. Tianxun mendengus dingin. Dan begitu kata-kata itu jatuh, sosoknya terbang keluar
dan nafas biru mengeluarkan pelangi biru panjang di belakangnya. Melihat Tianxun yang bergegas keluar, mata Raja Tiansang berkilat cerah. Tampaknya kekuatanmu menang. Tidak bertahan lama, Anda sedang terburu-buru. Raja Tiansang menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, setidaknya cukup untuk membunuhmu. Tianxun tidak menyangkalnya, karena dari saat dia berangkat, Raja Tiansang pasti akan melihat hal ini. Raja Tiansang memegang tombak panjang. Menghadapi Tiansang yang penuh dengan raungan penindasan, dia tidak mundur sama sekali. Matanya penuh semangat juang. Jika sebagai makhluk abadi, dia menyerah dalam pertarungan setelah hanya kehilangan satu gerakan, bagaimana dia bisa disebut abadi? Duar, duar, duar. Segera setelah itu, Raja Tiansang dan Tianxun meletus menjadi pertempuran yang lebih intens. Pertarungan semacam ini membuatnya dan beberapa raja roh hanya bisa bersembunyi dari samping, karena bukan lagi pertempuran yang bisa mereka campur tangan. Pada saat yang tidak menguntungkan, aura biru yang memancar dari tubuh Raja Tiansang bahkan lebih kuat dari kekuatan reinkarnasi Raja Tiansang. Tentu saja, alasannya karena Raja Tiansang hanya meminjam kekuatan reinkarnasi, karena kekuatan itu bukan miliknya sendiri. Semua baju perang di tubuh Raja Tiansang runtuh. Setelah 100 putaran, penampilan Raja Tiansang menjadi semakin tidak menguntungkan. Tetapi Raja Tiansang masih menggertakkan gigi dan bersikeras. Dia hanya berjudi. Saya ingin bertaruh bahwa kekuatan Tianxun memang tidak bertahan lama. Seperti yang kukatakan, memenggal kepalamu sudah lebih dari cukup. Jangan khawatir, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri setelah membunuhmu. Aku pasti akan merawat gadis kecilmu dengan baik. Lagi pula, dia adalah Raja Hades. Kesombongan Raja Tiansang yang dipukuli sedemikian rupa olehnya membuat senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi nakal dan sombong. Pada saat ini, dua jari Tianxun memadatkan cahaya pedang biru dan dia menebas ke arah Raja Tiansang lagi. Cahaya pedang biru mengandung kekuatan penghancur yang ekstrim mengalir ke bawah, yang membuat mata Raja Tiansang menyusut. Dia secara alami merasakan kekuatan tebasan ini dan segera menuangkan kekuatan abadi dalam kekuatan reinkarnasi ke dalam tombak. Cahaya pedang biru meraung, langsung memotong tombak Raja Tiansang. Dan cahaya pedang menembus seluruh tubuh Raja Tiansang. Pak Tua! Melihat pemandangan ini, Yueli mengepalkan tinjunya erat-erat dan terlihat cemas. Ratu, lelaki tua itu tidak bisa mengalahkannya lagi. Bantu dia! Yueli segera menoleh untuk melihat Ratu. Melihat Ratu tidak bergerak, Yueli hendak membuka semua segel di tubuhnya. Jangan lakukan itu! Pada saat ini, transmisi suara Raja Tiansang masuk ke dalam pikiran Yueli dengan tajam. Bahkan, jika saya mati dalam pertempuran, sebagai guru, kamu tidak boleh membuka segelnya. Sekali kamu memecahkannya, kamu tidak akan bisa menjadi Hades. Suara Raja Tiansang keluar lagi, dan mata Yueli menjadi kemerahan dan air mata bersinar. Dengan wajah dingin Tianxun tidak menunjukkan belas kasihan. Cahaya pedang berkedip, dan lebih dari selusin cahaya pedang mendarat di tubuh Raja Tiansang. Duar! Saat berikutnya, saya melihat tubuh Raja Tiansang bergetar, dan kemudian meledak dengan keras. Berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, hanya menyisakan hati emas yang bersinar. Tiansang, aku tidak membiarkanmu mati. Jadi, bagaimana jika saya tidak menjadi raja dunia bawah? Melihat pemandangan ini, Yueli mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan arus situasi. Yueli segera mulai merobek perban segel di tubuhnya. Dia ingin melepaskan semua segel, dan dia tidak akan membiarkan Raja Tiansang mati. Mata Tianxun penuh dengan niat membunuh,
Dan dia secara alami tidak akan membiarkan Raja Tiansang kesempatan untuk pulih. Dengan 2 jari memadatkan pedang, dia menikam hati emas Raja Tiansang yang tersisa lagi. "Beraninya kamu!" Raungan Yueli sepertinya bergema di seluruh lautan kehampaan. Saat dia terbang keluar, dia dengan panik merobek perban di tubuhnya. Sudah terlambat, dan kami hanya bisa melihat pedang panjang berjari 2 Tianshun menusuk jantung Raja Tiansang. Ekspresi wajah Tianshun menjadi ganas dan gila, dan dia menusuk dengan liar dengan pedang panjang dengan 2 jari. Duar! Suara yang menusuk telinga bergema, dan penggaris hitam menghalangi cahaya pedangnya. "Yueli, dengarkan kata-kata Raja Tiansang. Jangan lupa segelnya. Serahkan tempat ini pada ayah." Sosok yang memegang penggaris hitam perlahan muncul, dan dialah secara otomatis yang menghalangi tusukan Tianshun.